Anestesi RSU Haji Surabaya. Anestesis atau dokter anestesi adalah dokter dengan spesialisasi yang terlatih dan terdidik khusus dalam memberikan anestesi, terapi nyeri dan perawatan pasien yang kritis atau ICU, dan juga kondisi gawat darurat atau resusitasi. Mereka yang akan menentukan pilihan anestesi yang paling aman dan nyaman untuk Anda. Dokter anestesi bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan Anda selama operasi. Penentuan rencana anestesi untuk Anda. Pemberian obat anestesi. Perencanaan kontrol nyeri setelah operasi. Penatalaksanaan transfusi bila diperlukan. Perawatan intensif di ICU bila diperlukan. Berikut adalah dokter anestesi yang bekerja di rumah sakit haji. Dr. Yudianto SPANKIC. Dr. Wendy Hudiarisandi SPANFIPM. Dr. Aswar Anas SPAN Medclean. Dr. Hidayat Prasojo SPAN. Dr. Rizky Bagus Septiawan SPAN Medclean. Penatalaksanaan preoperatif. Sebelum Anda datang ke rumah sakit, ada beberapa persiapan yang Anda harus lakukan untuk operasi yang akan dilakukan, agar mengurangi kejadian resiko atau penyulit selama anestesi pembiusan. Kalau Anda perokok, sebaiknya berhenti selama beberapa minggu sebelum operasi dilakukan. Semakin lama dihentikan semakin baik hasilnya. Merokok dapat mengurangi jumlah oksigen yang terkandung di dalam darah dan meningkatkan resiko gangguan pernafasan selama dan sesudah operasi. Kalau Anda sangat gemuk, akan meningkatkan resiko selama anestesi. Mengurangi berat badan akan sangat membantu. Kalau Anda memakai gigi palsu atau kawat gigi, akan mengganggu tindakan anestesi, sebaiknya dilepas bila memungkinkan. Dokter anestesi akan memasang selang bantu nafas melalui tenggorokan, akan beresiko merusak gigi palsu atau kawat gigi tersebut. Kalau Anda memiliki masalah kesehatan sebelumnya, seperti kencing manis atau diabetes, sesak nafas seperti asma atau bronkitis, kelenjar tiroid, sakit jantung, darah tinggi atau hipertensi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin dahulu untuk diterapi lebih lanjut. Apa itu anestesi? Istilah kata anestesia artinya hilangnya sensasi. Kala Anda pernah cabut gigi dan diberi suntikan di mulut untuk menghilangkan nyeri, artinya Anda tahu tentang pentingnya anestesi. Anestesi dapat menghentikan perasaan nyeri dan cemas. Dapat diberikan dengan berbagai cara. Tidak semua anestesi membuat Anda tidak sadar. Bisa dilakukan pada bagian tubuh tertentu. Obat untuk anestesi akan menghambat sinyal ke otak. Jika obat dihentikan, Anda akan mulai merasa kembali. Tipe anestesi. Anestesi lokal. Akan terasa tebal, tidak terasa, pada bagian tubuh tertentu, yang akan dioperasi. Bisa melalui semprotan, salep, atau suntikan, Anda akan tetap sadar, tetapi tidak nyeri.
Anestesi regional dipakai untuk operasi yang lebih besar dan lebih dalam tubuh. Obat akan disuntikan langsung pada kumpulan saraf yang membawa sinyal ke otak. Paling banyak digunakan regional, blok, spinal dan epidural. Untuk operasi bagian bawah tubuh seperti operasi melahirkan atau sesar, operasi kandung kemih, operasi sendi panggul dan atau tulang-tulang kaki. Anestesi umum atau general anesthesia. Bagian dari kontrol keadaan tidak sadar di mana Anda tidak merasa apapun. Sebagai permulaan sebelum dilakukan regional anestesi, atau pada penderita tidak kooperatif. Obat anestesi disuntikan melalui pembuluh darah vena atau gas yang dihirup melalui paru-paru kemudian diserap masuk darah dan dibawa ke otak. Otak akan berhenti menerima pesan dari saraf-saraf tubuh. Tidak sadar karena pengaruh anestesi berbeda dengan kondisi kesadaran menurun karena penyakit, trauma atau tertidur. Setelah obat anestesi dihentikan, Anda akan sadar kembali. Kombinasi tipe anestesi. Obat dan teknik anestesi bisa dikombinasikan sebagai contoh. Anestesi regional diberikan juga pada anestesi umum dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri setelah operasi. Sedasi digunakan pada anestesi regional, karena anestesi regional untuk menghilangkan nyeri dan sedasi akan memberikan sensasi nyaman, rela selama operasi berlangsung. Sedasi adalah pemberian obat anestesi dalam jumlah sedikit agar Anda mengantuk. Anda akan merasa nyaman, relaks secara fisik maupun mental selama prosedur tindakan pemeriksaan atau operasi yang tidak menyenangkan seperti endoskopi. Anda akan sedikit ingat atau bahkan tidak ingat sama sekali. Pemberian sedasi ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis terlatih seperti dokter anestesi atau penata anestesi. Bila Anda akan dilakukan anestesi regional atau anestesi lokal, mungkin juga diberikan sedasi secukupnya. Suatu tindakan pemeriksaan atau operasi tertentu diperlukan tindakan pembiusan atau anestesi. Pembiusan dapat dilakukan dengan cara anestesi umum, anestesi regional baik dengan blok spinal, epidural, blok saraf perifer, ataupun anestesi lokal. Untuk itu diperlukan persiapan secara umum, berupa, pada operasi terencana atau elektif pasien harus puasa. Puasa ini penting untuk ditaati oleh pasien karena lambung pasien harus dalam kondisi kosong untuk menghindari keluarnya isi lambung atau muntah ke rongga mulut pada waktu pembiusan dan isi lambung ini bisa masuk ke dalam jalan nafas dan menyebabkan sumbatan jalan nafas yang fatal. Berikut ini adalah rekomendasi lamanya puasa sebelum anestesia dilakukan pada pasien sehat atau tidak menderita seperti obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus atau kencing manis, gangguan pencernaan, ibu hamil, DLL. Hal penting lain yang diperhatikan. 1. Evaluasi oleh dokter anestesi dan konsultasi ke bidang lain bila diperlukan. 2. Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan elektrokardiogram, EKG, sesuai indikasi. 3. Semua make up, riasan wajah, lipstik, pewarna kuku, harus dibersihkan agar kulit tampak asli, cukur rambut daerah operasi. 4. Higienis tubuh dengan mandi, cuci rambut, kumur dan gosok gigi. 5. Perhiasan, kacamata dan gigi palsu harus dilepas. 6. Pasien menyetujui dan menandatangani surat persetujuan tindakan anestesi.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai anestesi. Semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan pemahaman terhadap tindakan anestesi yang akan dilakukan.